Dalam perjalanan haji kemarin, banyak pelajaran-pelajaran penting yang kami saksikan, yang amat sangat berharga sekali, yang sungguh tidak kami dapati kecuali di dalam perjalanan haji tersebut. Di antaranya adalah betapa agung sosok seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa agung sosok seorang Nabi Ismail, dan yang lebih istimewa dari itu di mata saya adalah seorang wanita yang hebat. Siapa itu? Yaitu As-Sayyidah Hajar, ibu daripada Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, seorang Nabi Ibrahim, beliau Nabi, mendapat wahyu dari Allah. Beliau berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Beliau berkomunikasi, bermunajat, segala tantangan yang beliau hadapi, keluh kesah beliau kepada Allah. Tetapi seorang Siti Hajar, wanita yang bukan Nabi, tidak mendapat wahyu dari Allah, enggak kalah istimewanya. Bagaimana? Di dalam Sahih Al-Bukhari itu diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang awal mula daripada ibadah haji, yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam setelah usia lebih dari 80 tahun enggak punya anak, diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala dari istrinya Sayyidah Hajar, dapat anak, Nabi Ismail, anak pertamanya. Kemudian beliau bergembira. Siapa yang enggak bergembira selama puluhan tahun mendambakan buah hati seorang anak diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi disinilah ujian dari Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, wa takhadallahu Ibrahima Khalila, diuji. Kamu mengaku cinta kepadaku wahai Ibrahim, sini kita uji ketulusan cintamu. Betulkah kamu cinta? Kamu dari dulu mendambakan seorang anak, aku beri. Gembira Nabi Ibrahim. Baru gembira sesaat, Allah menguji, buktikan cintamu wahai Ibrahim kepadaku. Kamu pilih anak atau saya? Bagaimana itu ya Allah? Bawa anakmu, istrimu, tinggalkan di kota Mekah situ. Tanpa bertele-tele Nabi Ibrahim menyambut panggilan Allah. Beliau prioritaskan cintanya kepada Allah daripada kecintaannya atas apa yang dia dambakan, anak dan keturunan. Beliau berangkat dari Irak. Nabi Ibrahim dulunya tinggal di Irak. Perjalanan jauh, bertiga, Nabi Ibrahim, istrinya, dan bayinya Nabi Ismail. Masih bayi loh. Berangkat dari Irak sampai ke Mekah. Sekarang kita bilangnya kota Mekah, tapi saat itu Mekah bukan kota. Hanya pegunungan seluas mata memandang dan padang pasir. Kita kalau datang ke Mekah sekarang yang kita lihat bangunan-bangunan besar. Masih ada sisa-sisa sedikit daripada pegunungan-pegunungan itu. Pegunungan batu semuanya. Coba bayangin, saat itu Mekah nggak ada manusia sama sekali. Tidak ada satu manusia pun. Hanya pegunungan batu seluas mata memandang dan nggak ada air lagi. Nabi Ibrahim bawa seorang Siti Hajar bersama bayinya. Bayi masih merah, masih nyusu. Tepatnya di gundukan Ka'bah. Saat itu Ka'bah belum dibangun, masih berupa gundukan tanah dan batu. Masih ada sedikit pondasi yang dahulu dibangun oleh para malaikat dan Nabi Adam. Sampai di situ nggak basa-basi Nabi Ibrahim, nggak pakai mesra-mesraan, nggak pakai membujuk. Sampai di depan gundukan Ka'bah, Siti Hajar diturunin,
bersama bayinya, bekal diturunin, Nabi Ibrahim gak bicara, naik kendaraannya, berpaling jalan. Ayo bayangin, perempuan seorang diri dengan bayinya ditinggal di tengah pegunungan itu. Siti Hajar melihat suaminya jalan berlalu begitu aja meninggalkannya. Dia berdiri, pegangan. Ya Ibrahim, fi mithli hadzal makan tatrukuna. Di tempat semacam ini kamu meninggalkan kami. Nabi Ibrahim enggak noleh. Dan tidak menjawab sepatah kata pun. Tetap jalan, ditinggal. Kedua kali Siti Hajar pegangan lagi sambil bilang, "Ya Ibrahim, di tempat ini kamu tinggalkan kami." Enggak berucap satu kalimat pun. Teman-teman, ini kita dengar cerita biasa, tapi kalau kita jadi aktornya berat loh. Nonton filmnya aja serem. Bagaimana kalau kita yang mengalami kejadian itu enggak gampang loh. Enggak ditoleh oleh Nabi Ibrahim. Sampai ketiga kali, Siti Hajar faham betul, suaminya ini bukan orang gila. Suaminya bukan orang jahat. Suaminya orang yang paling cinta dan paling bertanggung jawab kepada keluarga. Dan suaminya adalah kekasih Allah, seorang nabi. Faham betul, pasti ada sesuatu. Maka ketiga kali Siti Hajar pegangan dan bilang, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah memerintahkan kamu untuk ini? Itu waktu juga mendengar nama Allah. Nabi Ibrahim berhenti dan menoleh dan mengatakan, "Naam, betul. Allah yang memerintahkan aku untuk ini." Maka saat itu Siti Hajar melepaskan pegangannya. Dan saat itu mengatakan, "Pergi. Idzan lan yudayyi'ana." Kalau gitu Allah enggak bakal menyia-nyiakan kami. Pergi ya Ibrahim. Ditinggal. Jalan jauh. Hingga Nabi Ibrahim gak kelihatan oleh pandangan mereka di balik bukit. Setelah gak kelihatan baru beliau berhenti menoleh. Siapa yang gak sedih seorang ayah meninggalkan bayinya dan meninggalkan istri yang dia cintai di tempat semacam itu? Tapi perintah dari Allah. Beliau menoleh dan beliau katakan, "Apa Rabbana, ya Rabbi, inni taraktu askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim." Ba'du warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, katanya Allah. Beliau katakan, "Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, aku menempatkan atau menetapkan sebagian dari keturunanku di lembah yang enggak ada pepohonan, enggak ada tanaman. Tapi aku tempatkan mereka inda baitikal muharram, di rumahmu yang suci dan agung. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati-hati dari manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikan kepada mereka buah-buahan, rezeki buah-buahan agar mereka bersyukur kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu pengorbanan besar loh dari seorang Nabi Ibrahim. Dan pengorbanan atau penyerahan secara mutlak kepada Allah dari seorang Siti Hajar. Kalau dari Nabi Ibrahim bagi saya hal yang wajar. Beliau seorang nabi walaupun berat. Tapi dari seorang wanita yang hebat ini, Allah, yang dulunya nggak punya hubungan dengan wahyu. Dari Mesir asal usulnya. Tapi lihat, beliau berserah secara mutlak kepada Allah. Dan lihat apa hasilnya, apa buahnya. Saat itu berat, perbekalan habis, susu pun untuk menyusui anaknya
habis, nggak ada makan yang masuk. Sampai akhirnya dia harus di dalam benaknya saat itu deh, ini bayiku mati. Dia taruh di situ di samping Ka'bah, di samping gundukan itu. Dia naik ke atas bukit, nyari air dari tempat tinggi, bukit Sofa. Lihat ada bukit Marwah, naik lagi ke situ bolak-balik 7 kali. Sampai di Marwah, dengar di dekat bayinya itu suara orang. Dia dengar. Sampai dia teriak, siapa kamu? Ternyata malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan telunjuknya dengan kakinya untuk melobangi tanah itu dan keluarlah sumur Zamzam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana fi Sahih Bukhari itu bilang, saat kembali ngelihat air keluar dari sumur Zamzam itu, karena dia takut air habis, ya, itu tanah di sekitar sumur itu dibendung. Dengan bahasanya dia zoom gitu tuh bahasanya itu, berkumpullah wahai air gitu. Sehingga dinamakan Zamzam. Dan itu asal usulnya ibadah haji. Napak tilas pengorbanan seorang Nabi Ibrahim, seorang Siti Hajar, teman-teman yang dimuliakan Allah. Tapi lihat, Nabi Ibrahim lebih kurang 5.000 tahun yang lalu atau lebih. 5.000 tahun yang lalu, dari sejak beliau diperintahkan oleh Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, diperintahkan untuk membangun Ka'bah, ya, sampai detik ini manusia semuanya mengikuti jejak seorang Nabi Ibrahim. Enggak, lebih tepatnya jejak seorang Hajar. Sofa Marwah tuh jejaknya seorang Siti Hajar. 5.000 tahun sampai detik ini, jutaan, ratusan juta, miliaran orang hingga hari kiamat. Saya nggak bisa bayangin berapa pahala yang didapat oleh seorang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dan bukan hanya sekedar ibadah fisik, teman-teman. Kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala kita tuh orang berkumpul di padang suci Arafah, semua dengan pakaian yang sama. Nggak ada di benak mereka kecuali Allah. Yang mereka cari hanyalah Allah. Dari padang suci Arafah, mereka melangkahkan kaki ke Muzdalifah. Ada beberapa kawan saya tuh dari Muzdalifah jalan kaki dari jam 2 malam sampai ke Mina jam 10 pagi. Jam 2 malam jalan kaki sampai jam 10 pagi. Berarti 9 jam dia jalan kaki bersama rombongannya. Dan bukan dia aja, itu manusia semuanya. Ada lagi yang rombongan dari Mina lanjut lagi. Itu berjuta orang loh, jalan kaki di bawah terik matahari, semuanya berbondong-bondong ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Setelah mereka jumrah di Mina, di hati mereka enggak lain hanyalah Allah. Yang mereka cari Allah, yang mereka harap Allah. Enggak ada jabatan, enggak ada kedudukan, enggak ada dunia, enggak ada pernak-pernik yang menipu selama ini. Kalau saya saat lihat pemandangan itu tuh, di benak kita begitu agung seorang Nabi Muhammad SAW, tapi sungguh seorang Nabi Ibrahim juga begitu hebat. Teman-teman, itu yang kita saksikan itu dari ibadah haji, itulah pengorbanan, penghambaan mutlak dari seorang Nabi Ibrahim, dari seorang Siti Hajar, dari seorang Nabi Ismail. Baru sebentar bahagia, diizinkan sama Allah Ta'ala untuk balik, ngelongok, ngelihat bayinya yang udah mulai tumbuh. Baru sebentar, gembira Nabi Ibrahim. Gembira Nabi Ibrahim, diizinkan sama Allah untuk ngelongok lihat bayinya. Begitu sebentaran ketemu sama bayinya yang baru tumbuh
Tiba-tiba Allah memberikan perintah baru lagi. Ibrahim, kamu cinta sama saya? Iya. Ayo buktikan cintamu, anak atau saya? Apa itu? Sembelih anakmu. Lebih berat lagi. Sekarang yang terlibat 3 orang. Ayah, anak, ibu. Tapi mereka adalah manusia-manusia teladan, bakal kita semua di dalam berserah diri kepada Allah. Totalitas kepada Allah. Loyal kepada Allah. Apa dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim bilang, ya bunayya ini ara fil manami anni adzbahuk fanzur man tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi aku menyembelih kamu. Monggo, apa pendapat kamu? Ini kita cerita, tapi kalau kita nonton filmnya, gimana bapak mau sembelih anak? Kalau kita jadi aktornya, siapa yang rela menyembelih anaknya dan siapa yang rela disembelih bapaknya? Tapi lihat pengorbanan kepada Allah dan penyerahan secara mutlak kepada Allah Ta'ala. Nggak basa-basi. Nabi Ismail bilang, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Nggak basa-basi, langsung. Lihat, kita kemarin sembelih sapi, kambing, kan hadis fadilahnya itu banyak banget. Ya, kharaja min dzunubihi kayamawi waladatuhu ummu. Ya, darahnya itu bisa membawa seseorang kepada derajat yang tinggi sebelum darah sampai ke tanah dan seterusnya. Itu kita dapat pahalaan tuh. Tahu, yang paling besar pahalanya mereka itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi panutan yang terbaik. Itu semua apa tahu? Buah dari pengorbanan mereka untuk Allah. Itu pelajaran yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Terus teman-teman, di antara pelajaran yang saya lihat, Dr. Habib, di antara pelajaran-pelajaran yang saya lihat begitu berharga bakal saya, begitu penting. Kita saat pergi haji itu melihat beragam jenis manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Semua itu tampil dengan penampilan fisik mereka yang beragam. Penampilan fisik maksud saya tuh warna kulit, postur tubuh. Kita yang sawo mateng, ada yang putih bersih, ada yang hitam pekat, ada yang kuning, ada yang merah. Benar, beragam mereka, penampilan fisik mereka. Itu tubuh mereka. Pakaian mereka. Pakaian yang mereka pakai itu adalah pakaian yang mencirikan negeri asal mereka, budaya, latar belakang yang membentuk mereka. Iya kan? Saya lihat, wallah, satu pemandangan tuh yang menarik. Kita lagi ziarah Sayyidah Khadijah di pinggir jalan tuh, di gerbang. Lagi asyik ziarah, tiba-tiba datang rombongan, berapa mobil, berziarah ke makam Sayyidah Khadijah dari luar. Tahu apa? Orang Cina. Itu puluhan orang Cina semua. Mereka memanggil nama Sayyidah Khadijah dengan bahasa Cina mereka. Kecintaan kepada Sayyidah Khadijah itu sampai ke negeri Cina. Mungkin Sayyidah Khadijah waktu mendampingi Rasulullah nggak pernah terbayang bahwasanya dia bakal dicintai oleh orang-orang di negeri Cina. Bakal merangkak orang-orang dari Cina ke pusarannya hanya untuk menyebut namanya. Tapi itulah anugerah Allah. Wa Sayyidah Khadijah juga bentuk pengorbanan untuk Allah. Penghambaan dan totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang Cina dengan atribut Cina mereka. Pakaiannya beda, gayanya beda, bahasanya beda, wataknya beda. Ada lagi orang Nigeria, badan tinggi besar, hitam kulit, tapi pakaian mentereng.
Benar. Kayak apa ya? Ini sorban nih. Sorban Habib Jindan, maaf Habib. Ini warna mentereng begini, ini bajunya mereka nih. Semuanya seragam tuh. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna pink. Tuh semua dari atas ke bawah tuh dengan corak begini nih. Ya, itu pakaian mereka yang menandakan budaya mereka, hidup mereka, kultur mereka, yang membangun mereka, jati diri mereka. Datang lagi tahu apa? Rombongan orang Uzbekistan. Kita udah lihat orang-orang Uzbekistan dengan gaya mereka, pakaian mereka, negerinya Imam Al-Bukhari itu. Nah, banyak lagi. Indonesia selalu mendominasi 220.000 jamaah haji. Dengan apa? Pakaian batik mereka. Benar. Semuanya pakai batik. Yang pakai kokok pun dibalut dengan batiknya. Iya. Enggak cuma itu. Ada lagi yang pakai celana dan kaos. Iya. Ada beberapa saya lihat sendiri, tahu apa? Lengkap celana, jas, dasi. Ziarah Nabi. Iya. Mungkin yang pakai kopiah cuma orang Indonesia doang kali ya. Dengan gitu, tahu gak? Kita mungkin kalau lihat begitu tuh, apa ini orang hadir majelis pakai jas, iya kan? Tapi tahu gak? Dia pakai begitu tuh waktu ziarah Nabi. Itu budayanya dia, pakaian dia, dan itu di mata dia adalah pakaian yang terbaik yang dia pakai untuk menghadap seorang yang paling dia cintai. Tapi kalau gitu di mata kita tuh, kita cemooh. Mohon maaf, bahasanya agak pedas sedikit. Ya. Tapi kita lihat, ada yang dengan kaosnya, ada dengan topi petnya yang di depan, yang dibalik begini topinya. Mereka datang berziarah Nabi, datang ke Ka'bah dengan bentuk semacam itu. Hati yang penuh dengan Nabi, hati yang penuh dengan Allah. Bahkan kita dapetin pekerja-pekerja di Masjid Nabawi dengan pakaian pekerja mereka. Tapi hati mereka tuh penuh dengan Allah, penuh dengan Rasul SAW. Teman-teman, itu mereka tuh yang pada datang yang kita saksikan dari berbagai negeri. Mereka semua menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka juga bersedekah, melakukan berbagai kebaikan lainnya. Mereka juga di negerinya bekerja, cari nafkah, cari duit. Dan juga perlu kita tahu, itu mereka tuh ya, sebagai manusia yang lemah, nggak menutup kemungkinan mereka juga melakukan kesalahan, bahkan melakukan kemaksiatan. Tetapi kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan tadi itu, hati mereka yang penuh dengan Tuhan, mereka keluarin duit puluhan juta, ratusan juta untuk datang kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tunaikan kewajiban mereka yang ala kadarnya itu. Saya tanya sama teman-teman, itu kebaikan-kebaikan yang saya sebut itu, tidakkah itu cukup untuk menggolongkan mereka di mata kita sebagai orang-orang yang soleh? Jawabannya, tidakkah itu cukup untuk menggolongkan mereka di mata kita orang-orang yang soleh? Masing-masing mereka tuh punya kisah hidup sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Namun mereka semua menghamba kepada Allah. Saya lihat saat mereka berdiri di pusara Nabi, semua menangis. Di depan Ka'bah, teman-teman, di sini mereka dihormatin di negeri mereka dengan berbagai jabatan mereka. Tapi di depan Ka'bah nggak pakai daleman, cuma kain ihram. Tangisan mereka meledak depan Ka'bah. Itu semua tuh nggak cukupkah menjadikan mereka di mata kita sebagai orang soleh? Saya rasa sih jawaban kita semua sama. Betul, itu cukup di mata kita menjadikan mereka sebagai orang-orang soleh. Setuju teman-teman? Kalau memang jawabannya demikian, yang saya ingin sampaikan di titik yang penting, berhentilah kita menilai kesolehan seseorang hanya dari penampilan luarnya. Faham? Buang dari pikiran kita bahwa orang soleh hanya mereka yang pakai imamah, jubah, gamis dan semacamnya. Itu nggak ada yang pakai begituan.
di negeri mereka, mereka dengan gaya hidup mereka itu. Buang persepsi bahwasanya kesolehan, kewalian hanya sebatas ibadah di atas sejadah. Kita nggak pernah tahu rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Dan ingat gak tadi saya sampaikan, di mata kita, di mata kita, di mata kita. Tahu kenapa? Kalau di mata Tuhan, tuh syarat-syarat yang tadi kita sebut tuh, dari ibadah, ketaatan, Allah nggak lihat itu. Sungguh. Satu kebaikan yang tulus, sekalipun itu hanya seteguk air yang diberikan kepada seekor anjing, di mata Allah bisa cukup untuk membuat seorang diridhoinya, meskipun dia seorang pelacur. Iya. Sebagaimana di dalam hadis, pelacur ngasih seteguk air bakal anjing, diampunin oleh Allah dosanya, dimasukin ke surga. Di mata kita sih nggak ada ampun, iya kan? Tapi di mata Allah cukup seteguk air bakal anjing menjadikan pelacur ditempatkan di surga oleh Allah Ta'ala. Karena itu berhenti, stop. Jangan kita menjudge, menghakimi, menilai orang lain. Allah nggak izinkan kita itu, bukan ranah kita. Kita nggak diizinkan untuk suudzon kepada siapapun kecuali kepada diri kita sendiri. Tahu gak? Cukup bagi Allah untuk ngampunin seluruh dosa seorang hamba yang sepanjang hidupnya bergelimang maksiat. Hanya karena apa tahu? Nyingkirin sebatang jarum. Di tempat orang pada tawaf, itu ada jarum. Kita lihat, ya Allah ada jarum, diangkat sama orang. Itu kan kalau kena kaki tuh, kesian orang tawaf, dia angkat. Tuh Allah dengan kebaikan itu tuh satu tuh, sebuah jarum yang dia angkat, Allah mampu membuat dia berguling-guling di dalam surga. Seperti yang Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya, saya melihat salah seorang dari umatku berguling-guling, yatagallab fil jannah ala adha, atas kotoran di jalan diangkat yang mengganggu kaum muslimin. Karena itu stop teman-teman. Jangan kita menjudge, jangan kita menghakimi, jangan kita menilai. Husnudzon sama semua orang, mau suudzon sama diri kita sendiri. Emangnya cuma kadang tuh mata kita cuma bisa ngelihat ke diri kita sih. Sehingga kita ngelihat kesolehan cuma diri kita. Sehingga kita lancang menilai kepada orang lain, memberikan gelar kesolehan kepada orang yang ini soleh, yang ini enggak soleh, yang ini kurang solehnya. Yang sesuai selera kita soleh, yang enggak ya pintu neraka lebar. Atau ya masih baik dikit sama kita deh, ya, kurang dikit solehnya, selera kita. Siapa kita? Kita nggak punya hak bakal itu. Nih satu pelajaran penting teman-teman yang saya saksikan. Saya berharap kita bisa memetik pelajaran yang sama. Dari itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan kita bisa pergi haji ke Baitullahil Haram wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azka salam. Wa sebenarnya enggak patut untuk saya, tetapi Habib juga tadi sore bilang sama saya, dan kita diajarin sama Habib Umar juga gitu. Wal Habib Saleh juga, Habib Fahmi bin Saleh juga bilang tadi fil hadis Nabi SAW bilang bahwasanya Allah mengampuni dosa orang yang pergi haji dan orang yang didoakan pengampunan oleh orang yang pergi haji. Karena itu ya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma taqabbal ziyaratana lil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa sahabatihi ahli as-sidqi wal wafa wa a'id barakata dzalika alaina wa ala ahlina wa ala auladina wa banatina wa jiranina wa ahbabina wal muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liman talaba minal istighfar lah fa inna habibaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Allahumma ighfir li wa lahum wa lil muslimin ajma'in ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bismillahil fatihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.